Abdul Qadir malah luwih mlete meneh. Mlaku-mlaku ana kuburan nangis. Dene jarene, "Kenapa iki nangis?" Jare, "Iya, wong iki disiksa aja." Bareng Abdul Qadir marani kuburane, "Ya Allah, ini pernah sowan saya. Kudu ora kena disiksa nate sowan kula." Terus langsung ra bengok-bengok. Dadi sekedar sowan Abdul Qadir. Tapi nek aku mau penahan sowan. Wah, wis mati aku mendapati Abdul Qadir gak. Mun kula Fatihah boten Abdul Qadir, wah kula boten saged kudu ngaji. Enak sowan wong alim digo sowan. Ono dolen. Wong alim ya tukang mulang, wong alim digo apa? Bangune tobit tapi gambar wong. Makanya nak sampean kepengen sujud bener, dimulai cara berpikir yang benar. Ya Allah, saya ini tidak pernah janggal. Kenapa saya istilahkan ini jantung saya, istri saya, anak saya, uang saya, harta saya. Toh saya tidak punya bukti, punya. Sertifikatnya jantung kamu tidak punya kan? STNK-nya juga tidak punya. Surat jalan ke keluyuran yang bumine pangeran apa nganggo trayek. Aku wong Rembang untuk Yogyakarta penganggo trayek. Oh enak ya, kuyar-kuyur tuh dindi. Usu-usu kayak bobo ngaku Mustafa santriku kok penak. Sing gawe Mustafa sapa tak aku santriku. Lah Mustafa lha apa aku gurune? Aku ya ora ora padha. Padha ra jelas. Mana buktinya? Misalnya aku takok mana buktinya aku santriku. Ora dibuktine loh. Toh kamu nyaman-nyaman saja dengan merasa punya. Tapi pas diambil bengok. Oke lah, susah itu boleh basariah, tapi ini kalau terangkan. Man kalau nganti saat ini jadi ulama sering nangis. Kenapa teori sujud itu tidak dibesar-besarkan? Padahal inti hidup itu sujud. Siyamahum fi wujuhim min asari. Dan dawe Nabi jelas, anar la takul atar sujud. Neraka itu pantangannya mau mangan asari. Jadi normalis sampean gak mlebu neraka. Apa nang itu? Wae normalis sampean gak mlebu neraka. Makanya Quran kalau muji-muji sujud tak ngamek. Astajidun. Mesti disebut dhisik wong-wong sing apa su? Ketika ana wong desa sowan Nabi ya Rasulullah, saya ini ingin masuk surga. Jawabannya Nabi hanya satu. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Bukan apa nembus warga bareng mbek aku. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud sing akeh. Lah nek sujud salat 5 waktu ora akeh to. Tapi nek wis sujud kok wong alim per detik per menit sujud. Ya per detik per menit napa? Sujud. Yen aku kuat yo niru aku, nek ora kuat yo kepengin niru. Tapi nak syafaat itu jajal sih, lepas ngel-ngel wong. Wah enak itu syafaat. Mboten aku nang suwe-suwe ra mentok Allah mesti tak. Suwe-suwe ra mentok. Ya suwe-suwe sakit. Sawane ngaji wis suwe, masih ora jelas. Abdul Qadir malah luwih mlete meneh. Mlaku-mlaku ana kuburan nangis. Dene jarene, "Kenapa iki nangis?" Jare, "Iya, wong iki disiksa aja." Bareng Abdul Qadir marani kuburane, "Ya Allah, ini pernah sowan saya. Kudu ora kena disiksa nate sowan kula." Terus langsung ra bengok-bengok. Dadi sekedar sowan Abdul Qadir. Tapi nek aku mau penahan sowan. Wah, wis mati aku mendapati Abdul Qadir gak. Mun kula Fatihah boten Abdul Qadir, wah kula boten saged kudu ngaji. Enak sowan wong alim digo sowan. Ono dolen. Wong alim ya tukang mulang, wong alim digo apa? Bangune tobit tapi gambar wong. Ini penting kula aturaken. Jadi makna sujud itu ketundukan. Sebab itu langit bumi darani sujud. Srengenge maca posisine dhuwur nggih darani sujud. Rembulan senajan tone dhuwur darani sujud. Karena hakikat sujud itu ketundukan terhadap kersane Allah Subhanahu wa taala. Lah cuma ekspresi fisik, misalnya kayak kita sholat itu ada aturan-aturan fisiknya. Itu tadi misalnya ada 7 anggota tubuh yang kita sujudkan. Tapi hakikat sujud itu lebih dari itu. Itu yang ritualnya. Ya itu yang apa? Makanya ketika Abu Bakar itu dikatakan Nabi Abdulun Nas. Itu banyak sahabat yang ibadahnya jauh di atas Abu Bakar. Masalah tahajudnya, qiyamul lailnya, puasanya. Ketika bertahun-tahun begitu, tanya Nabi, "Ya Rasulullah, apa sekarang orang terbaik masih Abu Bakar? Ibadahnya sudah kalah dengan saya." Sahabat itu lucu-lucu, ditakon. Dari Nabi tidak. Kamu dan orang sedunia dengan imannya dibanding Abu Bakar itu masih menang Abu Bakar 1. Kenapa ya Rasulullah? Jadi
mawaqara fi qalbi. Dia prinsip ketuhanannya sudah mantep. Jadi mawaqara napa fi qalbi. Jadi kayak nyanyi aku mutus kabutan. Kadoan cara wong napa? Wong 3 tahun gak penyanyi. Tak omongi. Kudune ora 3 tahun dalah ilmu. Nak nyanyi aku swidak tahun. Iku wae mau banding sak jam. Banding pinten? Lho boten nanten tenan. Nak ulama njen mandi tenan. Mboten nanten mandi. Saya hingga detik itu masih belajar ihya. Saya itu punya ihya entah berapa sampai lali. Sinaune khatam piro nganti lali. Saya akhir-akhir ini semenjak gak melarat teman-teman niku punya kitab pegangan tuh minimal 3. Saya itu punya ihya itu yang dulu saya pakai pelajaran sampai rusak. Terus saya beli lagi cetakan DKI Darul Kutub Ilmiah. Kemarin tuh ada edisi ihya yang komentatornya itu para habaib. Termasuk Sayyid Abdul Al-Haddad, Rotibul Haddad itu yang ngarang napa Rotibul. Jadi saya itu punya ihya itu yang disarai wong alim non sayyid. Sing disarai alim sayyid sampai sing disarai aktivis. Ngono kuwi bedane akeh. Saking seneng saya sama Imam Ghazali sampai wah kalau sampai ora kebayang. Mesti sampean mikir ra duwe mergo rugi barang entek terus waktune sampean. Nah ini bukan saya sombong ndak, biar sampean sadar kalau sudah merasa ulama itu harus tanggung jawab di depan Allah. Dan daripada saya berpikir sendiri itu saya tidak yakin benar. Saya ikut berpikir ala Imam Sinten Ghazali. Makanya dulu bapak saya itu ngijazah saya begini. Pak, kowe nak Fatihah kok niate mamang. Ya Allah saya baca Fatihah, saya punya niat kayak niatnya Abdul Qadir Jilani. Saya baca Fatihah punya niat kayak niatnya Imam Ghazali. Ternyata Imam Ghazali itu juga meriang ngadepi pangeran. Ya Allah saya Fatihah ini punya niat kayak niatnya Nabi Muhammad. Wah, ya curang. Jadi itu betul. Saya ini suka aku tua sadar. Ternyata isi HDW juga berat. Ini bener Pak Khalil Bangkalan. Dia ini sangat pede dibeli meriang. Ya karena orang mati. Ini cerita nyata. Pak Khalil orang mati. Misalnya coba nak 20 tahun lagi SD sering mati misalnya. Coba mati dulu kan Fuadin mati ayo keselen toh kaya. Lho iya to, 30 tahun kas 10 tahun wis gentenan. Saya kan tak zian nili anake sunat. Coba nak mati lho mesti lah. Lha iya lho ora usah mati. 10 tahun 20 tahun nak amen rutene ra napa? Engko nek umur sithik 70 iling-ilingan kancaku karek tira. Terus cerita putune, karek aku tok cung, karek mbah tok liyane wis do napa? Mati. Jadi Pak Khalil Bangkalan itu ana murid-muridnya mati. Kalau Mustafa mati, Gagal Bino, Fatin kan keselen tuh. Jadi takziah. Ya mesti aku kesusu yo. Pokoknya nak takoki pangeran, takoki malaikat mungkar nakir muni rombongane Pak Khalil, kira ora jawab. Mergo dhekne mau nalkin marab buka manabiuka wa madinuka. Kesuwen yo jadi. Daripada kesuwen itu wis pokoke kandhani yo nak takoki mungkar nakir kira rombongane Pak Khalil. Kok misalnya nggone Fatin, ya sing Pak Khalil. Ya sing soal bebas kan mangkel kan. Iya karepe Pak Khalil diundang tenan-tenan. Ya ngono tok. Nah ternyata suatu saat kan kon jawab ketua rombongan tuh. Pikirane wong akeh yo kejawab Pak Khalil tuh. Ternyata Pak Khalil pas rumah. Ketemu kancane nek kanca kan gak wani guyon, Den. Jenengan kok pede, jenengan wani sangat bukan. Ya aku lah kan tadi ketua rombongan atau jawab Nabi Muhammad. Aku lah kan tadi apa? Ketua rombongan. Ya, nak muka nangkir kan sini Muhammad meriang dah. Mungkala Abdul, kala napa? Iku disebut yaumana tukula unasim di imamihim. Dadi wong kabeh sampeyan dipanggil lu nganggo ketua rombongan. Kowe ora iso mus ketua, ora iso abot. Ora level ora napa. Mulane wong kon maca selawat maksude ben tetep duwe ketua rombongan. Muga selawatan dintampa Nabi dadi ana daftare. Ana napa? Sekali rasi tombol kan gak ada daftar. Mulane suatu saat itu ana wong lomo, ini kisah nyata. Ada seorang, dan ini pas butuh ya, bukan bisnis. Saya ulang lagi, ini pas butuh, tidak bisnis. Ada seorang syarifah, masih cucunya Nabi, dia itu kelaparan. Dia kelaparan, walhasil dia itu minta sama seseorang. Ya bulan saya minta uang, saya ini sudah 3 hari tidak makan. Memang benar-benar dia kelaparan. Si Fulan tadi menjawab, apa bukti bahwa Anda cucu Nabi? Kebetulan Syarifah ini lupa silsilah nasabnya. Ya saya tidak punya bukti, terus tidak dikasih. Orang ini terus, untungnya orang ini setengah kiai, masih diingatkan Nabi. Suatu saat dia terus mimpi, di Roro Mahsar. Orang sibuk kayak apa di Roro Mahsar. Terus dia ketemu sama Nabi.
Ya Rasulullah, semua orang itu bingung minta syafaat engkau. Saya ini umatmu. Nabi jawab, apa buktinya? Dia bangun golek mergo. Nabi ya tanya, apa buktinya? Ini masih mendingan diperingatkan. Wah, apa kapok tenan den waduh. Nanti kita kira ono buktine lho, sak santriku. Kudu golek bukti Gusti. Kan saya kan ndak ngeluarkan sertifikat. Jadi kalau sujud Anda tidak diterima, artinya ra ditulis ning notaris Tuhan, paham nggih? Mulane syarat ibadah ditampa ana kira mangka tidin ya lamu nama taf alun. Kudu nganti ditulis. Jadi syarat ibadah ditampa kudu nganti ditulis. Untuk sampai tulisannya sampean bulet-buletan setip-setipan. Lho nggih ngamal wong ngeten misale sampean saiki salat ikhlas. Bariku kecampuran riya mbek malaikat dibuset. Bar sedekah bariku ngundat-ngundat dibuset meneh. Bariku bar sedekah pamer dibuset meneh. Mulane disebut Quran la tu'tilu sadaqatikum bil manni wal adha. Iya ana catetane tapi catetan dihapus busuk dicorek. Aku kan laporane ku ndi catetanmu. Paham? Makanya pangeran sering ngendikan wala tu'tilu amalakum. Ibadah kok coba batal loh. Misale sedekah batale bil manni wal adha. Begitu juga mulang, iku batale ora ngundat-ngundat. Mulane termasuk sirine kena apa kalau ulama ra seneng diswani, ra seneng kenal. Ra kenal karena ora ngundat-ngundat. Jadi kabeh ulama distrik. Yang saya tiru dalam hal ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama yang enggak mau kenal santrinya. Bermulang ning didik tapi syaratnya suatu saat dia kecemplung sumur. Saya pengira dia lucu. Ulama gede kok kecemplung apa? Oh, saya pengira duwe seni. Mulai separuh ada di Imam Sufyan Ats-Tsauri, tapi mungkin sampai 2/3%. Dan arah kenal kan gak kepengin udah kenal orang udah piye. Gimana hidup kenal kalau elek-elek itu kenal gak Mustafa ini kadung takdir napa? Ayo bareng kecemplung sumur iku didelok wong akeh wis kayak pengumuman ngene kan sumur ning Arab ku ning itu teng Irak ya bae. Sufyan Ats-Tsauri ini guru Imam Malik termasuk tiyang top. Imam Syafi'i di murid Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru di atasnya lagi. Termasuk sinten Sufyan Ats-Tsauri itu populer sekali. Dan ini didelok wong akeh. Dia itu lama terkenal. Enggak ada hadis Bukhari Muslim yang tidak menyebut sinten Sufyan Ats-Tsauri. Niku cek ngumumno. Apa di antara kalian tuh mau nolong saya semua? Iya ya Imam. Tapi hal minkum mayasmaul hadis. Apa di antara kalian pernah ngaji saya? Semuanya pernah. Kalau begitu saya tidak mau. Berkau khawatir tak ditulung itu jadi opae dia mulang nopo. Modal kare dulu. Boleh wong kira tau ngaji dia kakelan. Berkau sak kawasan gue tau ngaji. Saudara-saudara melarati ra karuan. Lu wangelan, akhirnya ana sing mulai wayu golek liya desa iku wangelan. Kowe tau kenapa sobat mboten ah ya beneran. Mbak Sofyan wah kula biasa ora tau kasih jenenge kan ora kenal. Berarti kan wong krono boyo krono pangeran ora kenal jenengan. Yo terus gelem. Tapi cara semana sampe dia urip tak goblok. Tapi sing golek tapi Para Sufyan Ats-Tsauri dia urip tanya. Tapi sing golekno tiyang niku satu jeneng. Ojo wae. Tapi wis kabudut saiki dene sing swarga wis mbok. Tapi sampe nek ketemu tetep tak takokno. Lah Sufyan Ats-Tsauri dalam madzhab ini itu diikuti Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Yes, dalam kitab napa? Imam Ghazali itu madzhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah murid dia ngikuti Sufyan Ats-Tsauri. Dan itu yang saya tiru. Cuma aku ya tepaan ono sing kenal Mustafa barang niku paksa. Ora dikongkon moro-moro. Jadi gue senang padahal ora karepku. Iya karep beda iki. Sufyan Ats-Tsauri itu diikuti Imam Ghazali. Makanya di Minhajul Abidin itu Imam Ghazali menerangkan, jika Anda punya penyakit hasud sama orang mukmin karena kamu vonis medit atau kamu vonis apa, maka kuncinya satu, kamu jangan kenal. Misalnya ke Pak D, Pak Lek konco, kowe nganti ngukumi medit karena apa? Karena kenal. Sampean tahu uangnya situ 1 miliar, tapi ngekek gue mau 5.000. Sampean tahu dia punya mobil 3, nyileh ora oleh. Kamu kenal karena kamu tomak. Karena kenal kamu tomak. Kalau tomak terus punya kriteria, nak gangge duwe akeh mbak arani medit, gak mobil mbak arani medit, ketemu rata kok mbak arani angkuh. Padahal mungkin di Jakarta, di Surabaya, di Medan banyak orang lebih angkuh, lebih medit. Tapi karena kamu tidak kenal, tidak pernah menfonis kan? Karena tidak kenal.
Makanya Sufyan Ats-Tsauri ketika dia tanya, kenapa Anda, kata Nabi kan orang disuruh banyak kenal orang, tapi engkau kok kebalikannya. Ya bergerak kenal terus kecewa, nak ditektir kenal ya Allah. Jadi kalau lebih sampai ini tektir, nak tektir lah, nak maksudnya tektir kenal ini oleh. Makanya saya itu tidak mau, meskipun kalau kiai populer mau organisasi, nah, di organisasi ono hisape, berpaham gitu. Tapi nak tektir kan mana hisap pangeran. Sing pulau pengen kenal Mustafa di sinten to Gusti. Karena kan nggak lewat organik. Makanya saya punya teori. Ini misalnya gelas, saya sering ditanya sama kiai-kiai di Rembang. Gus, kenapa Anda jarang silaturahmi buat nanti tindak? Juga gak senang ono tamu. Gelas tuh kalau rawan bentetan, ya jangan jejer. Karena rawan bentetan. Sama seperti kita sebagai kiai, mungkin punya istiadat yang beda dengan kiai lain. Itu kalau sering ketemu malah rawan geser. Tapi kalau tidak pernah ketemu kan ya sudah. Lana amaluna walakum amal. Ya sudah. Makanya ini siri saya kenapa sama lu tuh banyak lu santri-santri sarang yang dulu ngaji saya itu kalau kolnya bapak itu minta saya undang sampai nangis. Lagi legus khole bazuber khol sarang jenengan undang khole apa jenengan kok jenengan mboten undang. Gak dosa teko. Bukan apa. Saya merasa ada siapa-siapa. Itu sampai nangis, semua suara saya itu. Bu, kalau nak khole apa jenengan sudah gak. Itu sampai orang setengah kali. Acaranya itu bareng noni Rembang. Buatan dolan, Gus mampir. Bukan apa, ini sebetulnya ilmu ya. Ini memang kalau kita terlalu kenal, mungkin banyak target. Ngaku murid kok gitu-gitu saja ruwet. Jadi kita juga punya trauma sama orang yang kuper, yang ragilem kenalan. Tapi juga punya trauma sama wong sing kenal terus diorganisasi. Terus ngasih lo duit jadi bundi-bundi uang. Itu juga saya khawatir. Kira aku doa nataku, tapi sama tak didono. Biar kejanggalan sampean pada saya itu terjawab. Tak pikir sampean khusus nudan. Nah, aku di alasan itu. Tapi kan tetap ora paham, kemudian ora tau mulang, ora tau sinau. Itu Sufyan Ats-Tsauri wis sampean kecemplung sumur. Angger wong penulung cek. Hal minkum mayasmaul hadis minni. Apa di antara kalian pernah ada yang ngaji hadis sama saya? Ya jawab, kuluna pernah. Kita semua Idan saya ada butuh. Mau tenang ditulung. Wah, akhirnya mau golek wong sing ora kenal akhirnya gelem. Mergo ora tau ngaji deh. Tetapi cara mengenai sebentar tak tahu nang suara. Tapi sing golek tetep santrine. Iya, kira-kira jape dek ku piye. Paling ngene cangkem wae. Tapi terserah kau enggak. Ya kan, ya kan gak mungkin apa Mustafa warga bukan. Kan diwara ulama-ulama ngoten. Lah apa gejolokan opo ulama, lah apa gejolokan opo. Totalan dhuwit ora pati di dhuwit. Paling cocokan-cocokan ngoten niku. Itu Imam Ghazali ngikuti itu. Karena Imam Ghazali sadar di era beliau, Imam Ghazali lahir tahun 450. Kapudute 505 Hijriah. Nggih, kula baleni malih iki. Imam Ghazali lahir tahun 550, kapudute 505. Itu era-era orang-orang hebat. Itu wis ana drengki. Imam Ghazali pernah jadi rektor Nizamiyah. Itu diangkat oleh presiden namanya Nizamul Mulk. Itu sudah banyak yang drengki karena kumpul orang mesti dia difasilitasi namanya rektor. Di Baghdad itu dulu sudah maju. Dia akhirnya minggat, gowo timber tok mbek dom jahit, minggat ning alas. Ya dia kalau ditanya, jenengan mulang ku ana manfaate akeh. Jabe dene ya tapi mandorote akeh, wong hasud wong drengki. Tapi jenengan kan manfaat. Nek aku ngrasa manfaat malah ra manfaat mergo ilmuku pangeran. Aku nek ngrasa manfaat malah gak manfaat. Pokoke sing kang ngandani dibantah. Mungkin wis kenal pangeran wis dikandani. Akhirnya sing takok atir takok. Takok dia beto tiba. Mereka minggatnya mau ganti tiba bet gem jahit. Betul gem jahit lho, gem lho. Mana kula nu tentas kula sing ana ya gem niku tak al Imam Ghazali. Kula nganti sakniki nak sarung kula sing bedan niku tak jahit ya. Pokoke sing kaitan go salat nganti saiki tak jahit. Kenapa betul timba? Ya mergo golek pangeran. Butuhku suwan niku pangeran mau salat tok. Salat itu butuhe banyu. Banyu kaitane mbek timba. Dadi aku nggo timba tok mergo butuhku ning alas mau. So, kok betul dong. Sarungku mau sitok nak suwe tak jahit. Ya itu minggat di hutan terus dia ngarang Ihya. Ngarang Minhajul Abidin. Semua kitabnya beliau itu dikarang di hutan. Tapi hebatnya beliau meskipun ngarangin di hutan, beliau tetap ngarang muamalah bil khalqi. Misalnya kalau sama istri baiknya kayak apa, nak ketemu santri kayak apa. Maksud dia ya bilang, nabi santri sing apik, sing alus, bojo sing alus. Jadi dia ning alas, urusan mbek wong. Tapi dia tetap ngomong begitu. Ya kan lucu tuh. Nah, sebenarnya dia minggat di alas itu trauma. Ini kalau nanti jadi tonton mriki. Beliau sempat iktikaf ning Masjid Aqsa. Tapi dia rektor populer sekali. Pas iktikaf ning Masjid Aqsa,
Dia nggak ada yang tahu kalau dia Imam Ghazali. Ya namanya wong soleh kan itikaf itu neng masjid kan orang ini klub, dia tetap neng masjid. Kan kamu gede nih gon wisata. Bareng pas dia bebo melok ngaji, pokoknya kepen dadi wong awam. Ternyata si ustadznya yang mulang itu dia muni kolal Ghazali sedikit nyebut kolal apa? Itu Imam Ghazali ada di situ. Waduh. Meriang deh. Wah, nak aku itikaf neng kene suwe-suwe konangan aku Imam Ghazali bar terus minggat lagi. Jadi dia minggat di hutan sebenarnya dari beberapa pilihan. Berkali-kali dia minggat di masjid. Ternyata guru-guru di situ pegangannya kolal. Yang sak kula nate ngalami bolak-balik. Kula biasa nganti sak nitong pasar. Kerani Ki Nur Salim lho sing alim jenenge Gus Ban. Jenengan kenal itu kok itu kula. Waduh. Wah, maten. Nggih ngertos sak ngono ya. Lah jenengan apa ne waduh. Jenengan kok aneh-aneh mboten urusan kula. Karena saya memang nggak pernah pidato, hingga detik ini nggak pernah pidato. Saya berkali-kali. Nanti